Namun sebelumnya sama kita membaca surah Al-Fatihah lagi, kita tujukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga pengikut sahabat hingga ke hari kiamat, kepada guru-guru kita, bil khusus mu'alif hadzal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naqi Sayyidina Syekh Ahmad Asrari. Ma'anahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bitarin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fattah, Ya Alim, Iftah qulubana wa qulub ahlina wa bi futuhil arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila Allahumma rzuqna ya Rabb fahma nabiyyin hafzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Hadratun nabawiyatun fi salat salami ala khairil bariyati sallallahu alaihi wa sahbihi. Qultu nubuwatu ta'rifin wa nubuwatu tashrif. Wa alamu anna nubuwata ala ismaini nubuwatu ta'rifin wa nubuwatu tashrifin. Fal ula al anbiya hiyal imba an ma'rifati dzati wal asma'i was sifat. Wasaniyatu jami'u dzalik ma'a taligil ahkami wa ta'dibi bil akhlaqi wa ta'limi bil hikmati wal qiyami bis siyasah. Selanjutnya bab Hadratun Nabawiyah, ya. Setelah kita pada minggu yang lalu telah berkongsi tentang keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya kita berkongsikan tentang Hadratun Nabawiyah, macamnya orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratun Nabawiyah dalam berselawat dan bersalam keharibaan Nabi, sosok mulia yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu berkata, nubuwah ta'rif dan nubuwah tasrif. Jadi nubuwah ini ada dua macam, nubuwah ta'rif dan nubuwah tasrif. Ketahuilah bahwa nubuwah atau kenabian ada dua macam. Yang pertama nubuwah ta'rif dan nubuwah tasrif. Apa dia nubuwah ta'rif dan nubuwah tasrif? Nubuwah ta'rif ada pemberian wahyu pada seorang lelaki yang sempurna, yang isinya tentang kemakrifatan zat, sifat-sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ini yang para nabi, ya. Seorang lelaki yang diberi wahyu tapi bukan untuk disampaikan kepada umatnya. Maka itu para nabi, kalau yang menyampaikan, yang disuruh, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan adalah Rasul. Maka para nabi jumlahnya 124.000. Itu nabi. Dari 124.000, 313 adalah Rasul. Ini. Jadi nubuwah ta'rif adalah pengertian yaitu para nabi. Seorang lelaki. Tak ada kalau yang namanya nubuwah seorang wanita. Tapi heran orang Jakarta boleh mengakui Lia Idin sebagai nabi. Dan Lia Idin ini laki-laki atau perempuan? Lepas itu Rasulullah itu kan nabi terakhir. Macam mana murid-muridnya boleh mengakui Lia Idin yang mengaku menjadi nabi, menjadi rasul, boleh gitu. Nah, ini. Jadi mesti seorang lelaki. Nabi mesti seorang lelaki yang sempurna, yang bersifatan dengan sifat-sifat. Kalau kita bicara kita awam dah jelas. Sedangkan nubuwah tasrif adalah pemberi wahyu kepada seorang lelaki yang sempurna, yang isinya tentang kemakrifatan zat, sifat dan asma Allah,
Di wahyu tentang untuk mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, kemudian dan disertai penyampaian hukum-hukum, ya. Kemudian Allah turunkan wahyu tentang hukum aqimus shalah, dirikan salat, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, contoh. Nah, jadi itu wahyu itu wajib disampaikan, hukum-hukum dan juga bimbingan akhlak. Wahyu tentang bimbingan akhlak, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian tentang pengajaran hikmah dan pengaturan strategi. Macam-macam isi kandungan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang hikmah contoh yang diwahyukan kepada Luqmanul Hakim misalkan. Baik. Kemudian dalam sebagian waktu yang sangat berharga, baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkalahkan oleh limpahan dan kilauan sinar nur cahaya hakikat. Ya. Sehingga beliau sirna dari dirinya, bahkan sirna dari keberadaan dirinya yang sirna. Nah, jadi kalau Rasulullah kadang-kadang sampai tak teringat apa-apa, bahkan terhadap dirinya sendiri dah tak ingat, apalagi kepada orang lain. Dan itu juga yang kadang-kadang terjadi kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini. Lalu Allah, zat yang maha hak, mengembalikan pada makom kesadaran dan perasa. Apabila sudah fana seperti itu, dah tak ingat apa-apa, kemudian Allah kembalikan perasaannya itu kembali pada makom yang kesadaran. Jadi apabila sadar ya normal macam biasa. Untuk apa? Untuk melakukan dan menyampaikan hukum-hukum syariat. Selagi mana para nabi itu masih jazab, masih dalam keadaan makom fana, dia tak boleh menyampaikan. Nah, kalau sudah kembali kepada makom kesadaran, ya, maka dia boleh menyampaikan hukum syariat. Itu semuanya adalah litasyri', untuk diajarkan, untuk mengajarkan kepada umatnya. Apapun yang terjadi pada dirinya, semuanya adalah untuk apa? Untuk disampaikan atau untuk pengajaran ya kepada umatnya. Oleh karenanya, beliau memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak istighfar dalam artian mencari naungan dan perlindungan dari limpahan dan kilauan sinar tersebut, agar beliau langgeng dalam melakukan dan menyampaikan hukum-hukum syariah yang merupakan konsekuensi hikmah dijadikan sebagai seorang rasul. Maka itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beristighfar. Beristighfar bukan karena Rasul itu ada dosa, tidak. Rasulullah dalam satu hari tak kurang 70 hingga 100 kali beristighfar Allah. Karena bila Rasulullah dalam satu kedudukan, kemudian ada lagi kedudukan yang lebih tinggi, maka Rasulullah beristighfar dari kedudukan yang sebelumnya itu. Ini. Baik, jadi hingga apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar senantiasa langgeng ya dalam menyampaikan hukum-hukum syariah yang merupakan memang tugas bagi seorang Rasul untuk menyampaikan hukum-hukum syariah. Ini hukum syariah tadi. Maka itu Rasul sebagai apa? Yang merupakan sumber syariah pertama adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran pun juga disampaikan oleh Rasul. Kemudian hadis, hadis-hadisnya Rasul, sama ada hadis yang merupakan perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ataupun ketetapan Rasul. Baik. Kemudian Hadratus Syekh radhiyallahu anhu mengatakan, manusia dalam berselawat dan bersalam kepada baginda Habibillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, orang yang berselawat dan bersalam hanya kepada bentuk manusianya. Ya, hanya kepada bentuk manusianya Rasulullah saja. Mereka adalah ahlul dalil, ahli dalil dan burhan. Mereka membayangkan sosok beliau dalam hati mereka
ketika mereka berselawat kepada beliau, membayangkan, ya, kalau waktu berselawat, membayangkan seakan-akan di makbarahnya Rasul, di Raudhah, nah ini membayangkan kehadiran Rasul. Ketika mereka memperbanyak selawat dengan hati yang hadir, maka bentuk beliau yang mulia akan melekat hati mereka. Ini sebab syaitan tak boleh menyerupai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Sehingga mereka melihat beliau di waktu tidur, ya, karena dia selalu membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cintanya sehingga ia melekat hatinya, sehingga mereka terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tidur. Sekali lagi, Rasulullah tidak dapat dikelabui oleh iblis, oleh syaitan. Ya, kalau syaitan iblis tidak dapat menyerupai Rasul. Jadi kalau siapa yang dalam keadaan tidur dia bermimpi bertemu Rasul, memanglah itu bertemu Rasul. Ataupun dalam keadaan dia, memang itulah Rasul. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Rasul. Dan terkadang roh beliau mulia nampak pada bentuk fisik beliau yang sehingga mereka melihat beliau dalam keadaan sadar. Ya. Dalam keadaan sadar kadang-kadang juga melihat. Nah, ini banyak mereka orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya setakat melihat bertemu dengan Rasul dalam alam mimpi saja, bahkan dalam alam yang alam sadar. Nah, ini. Baik, itu yang pertama. Nah, jadi dimulai bersalawatnya dengan kesungguhan, dengan membayangkan, dengan khudur hadirnya hati kepada Rasul, sehingga melekat dalam hati, saat berselawat itu hatinya hadir bersama Rasul. Tak macam kita ini biasanya baca maulid tapi hatinya kemana-mana, kan? Mungkin baca maulid, baca istighosah, tapi hatinya kemana-mana. Nah, ini. Yang ini tidak, memang betul-betul dalam hati mereka dia menghadirkan hati, ya, menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Yang kedua, orang-orang selawat dan bersalam kepada rohaniyah beliau yang penuh dengan cahaya. Mereka itulah ahli musyahadah, yakni orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya melihat apa saja, maka Allah dia kemudian teringat kepada Allah. Mereka berselawat dan bersalam pada nur cahaya beliau yang melimpah dari alam jarut, sehingga mereka menyaksikan secara langsung dalam kebanyakan waktu mereka sekadar kehadiran hati dan penyaksian mereka. Sebab semua alam ini berkah daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia melihat segala apapun juga, seperti yang kemarin dalam Nur Muhammadi itu yang telah kita kongsikan, ya, melihat apapun juga dia menghadirkan roh nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ini. Sebab apa? Semua alam, dari alam barut, ya, dari alam nyata sampai alam yang gaib, semuanya adalah berkah daripada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Manakala orang yang ketiga yang berselawat dengan dan bersalam kepada nur cahaya beliau. Ya, nur cahaya beliau yang asli dan merupakan sumber dari semua cahaya. Nah, ini berselawat kepada nurnya Rasul. Ya, nurnya yang asli, nurnya Rasul diciptakan langsung oleh Allah sebelum adanya sesuatu. Mereka itulah ahli rusuh dan tamkin, yakni orang-orang yang musyahadahnya sudah kokoh dan stabil. Yakni ahli musyahadah yang melihat secara langsung. Ya, langsung, pokoknya apabila melihat sesuatu langsung, sebelum melihat sesuatu itu langsung yang diingat adalah nur Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas dari penglihatan meskipun sekejap mata. Allahu akbar.
Ini golongannya ini. Kemanapun dia senantiasa melihat nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat, ya, tak pernah lepas dari penglihatan mereka. Sehingga setiap saat dimanapun membayangkan, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sudah Subhanahu wa Ta'ala melihat Rasul ini. Sebab apa? Orang yang ketiga ini memang orang yang musyahadah, bukan muraqabah lagi kan. Kalau muraqabah bukan yang kedua tadi, ini musyahadah. Kalau musyahadah itu istilahnya kalau dalam hadis Jibril adalah tentang ihsan. Ka'annaka tarah. Ka'annaka taru melihat. Nah, yang melihat hatinya lah. Nah, ini yang itu musyahadah. Oleh karena itu Sayyidina Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dari penglihatanku dalam sekejap mata, maka saya tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Allahu Akbar. Nah, berarti setiap saat senantiasa melihat Rasul, bukan hanya bersama dengan Rasul, tapi senantiasa melihat Rasul. Kalau sekiranya terlepas daripada penglihatannya, walau sekejap, dia tidak menganggap dirinya sebagai muslim yang sempurna. Ini baik. Begitu ya kawan akhwat yang dirahmati Allah, apa yang boleh dikongsikan ya pada malam hari ini, moga-moga ada manfaatnya. Baik, sebelum bersih sama-sama dan baca surah Al-Fatihah, kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta engkau sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita, ya, ikhwan akhwat kita yang telah kembali ke rahmatullah bil khusus keindahan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya, memberikan pengampunan akan kehilafan-kehilafannya dan menerima semua kebaikan-kebaikannya insyaallah. Al-Fatihah.